Halo teman-teman, saya Giancarlo Valentino Yusuf dari Fakultas Kelautan dan Perikanan, Prodi Budidaya Perairan. Di video ini saya akan menjawab soal UTS bahasa. Soal yang pertama, implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia sama sekali tidak berurutan. Bahasa Indonesia yang pada kedudukannya berada paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Realitanya, banyak generasi muda cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi kesempatannya. Misalnya, sorry, on the way, toilet, insecure, feeling, dan lain-lain. Jika Anda adalah generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional kita, solusi apa yang Anda tawarkan agar kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia benar diimplementasikan? Jawab, solusinya adalah kita harus mengembangkan bahasa kita tanpa harus ada bahasa asing dalam pembicaraan, dan juga harus membiasakan diri agar bahasa asing yang biasanya digunakan itu tidak lagi digunakan dalam berkomunikasi. Seperti biasanya anak milenial itu menggunakan bahasa asing, maka untuk kita yang menjadi pihak kedua itu harus menjawab dengan menggunakan bahasa Indonesia agar bahasa kita tetap menjadi bahasa utama dalam negara kita sendiri. Soal yang kedua, ragam bahasa merujuk pada konteks, yaitu Anda berbicara bersama siapa, di mana, kapan, dan situasi apa, dan apa tujuan pembicaraannya. Dengan demikian, ragam bahasa bersifat fleksibel, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada kekeliruan dalam mengaktualisasikan ragam bahasa. Apa yang Anda lakukan jika Anda berada bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Jika pernyataan Anda ternyata direspon dengan sok pintar, apa pembelaanmu yang tidak menyinggung perasaan lawan bicaramu? Jawab, pembelaan yang tidak menyinggung itu dengan menggunakan aturan bahasa Indonesia yang benar, berarti bahwa harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa. Kaidah bahasa itu seperti kaidah ejaan dan kaidah istilah. Kaidah ejaan dan kaidah pembentukan istilah itu berkaitan dengan tulisan dan lisan. Soal yang ketiga, kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bentuk kekeliruan tetapi keterlaluan. Misalnya, Anda mengetik kata malam tetapi yang Anda ketik makam. Perbedaan satu huruf mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Apa yang akan Anda jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar, kemudian apa yang Anda disarankan sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya? Jawab, jika diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar, maka sebelum kita jelaskan kita harus mengetahui dulu yang mengenai kemampuan berbahasa, yang dimana kemampuan bahasa itu seperti keterampilan menyimak. Di dalam keterampilan menyimak itu meliputi dengan pemaknaan, di mana kita harus memaknai terlebih dahulu agar ada kalimat yang salah makna bisa dibenarkan agar tidak membingungkan pembaca atau pendengar. Dan di sini saya sarankan itu sebagai penulis harus memperhatikan komponen keterampilan bahasa seperti keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Dari memperhatikan 4 komponen itu, maka penulis itu bisa menulis dengan benar. Soal yang keempat, carilah dan tulislah paling kurang 15 kata yang salah, kemudian ubahlah menjadi benar yang disertai dengan alasan. Jawab, yang pertama, aktivitas itu aktivitas, ambeien itu ambeien, alarm itu alarm, ambulan itu ambulans, amandemen itu amandemen, handal itu handal,
antre itu antre, apotek itu apotek, ateis itu ateis, atlet itu azan itu azan, baterai itu baterai, berpikir itu berpikir, bertanggung jawab itu bertanggung jawab, pulpen itu ballpoint. Alasannya, sebagian orang kurang menguasai penggunaan bahasa yang tepat, baik dalam menyusun kalimat, frasa, atau dalam mempergunakan imbuhan. Soal yang kelima, carilah dan tulislah paling kurang 5 kalimat yang tidak efektif, kemudian ubahlah menjadi efektif yang disertai dengan penjelasan. Jawab, pagi makan soto lahap si Anita tadi. Kalimat tidak efektif. Kalimat efektif, dari pagi si Anita makan soto dengan lahap. Yang kedua, dilemparkan bola sampai kena jendela pecah, kaca dibikinnya. Kalimat tidak efektif. Kalimat efektif, bola dilempar sampai kaca jendela pecah. Yang ketiga, diambil ayah motor itu sejak pagi. Kalimat tidak efektif. Kalimat efektif, motor itu diambil ayah sejak pagi. Yang keempat, dompetnya bagus hilang di pasar. Kalimat tidak efektif. Kalimat efektif, dompet bagus hilang di pasar. Yang kelima, disebut juga sinonim persamaan kata itu. Kalimat tidak efektif. Kalimat efektif, persamaan itu juga disebut dengan sinonim. Alasannya, di mana kalimatnya tidak sesuai dengan tidak mudah dipahami. Menurut saya, kalimat yang tidak aktif seperti itu, sedangkan kalimat aktif yang sudah saya sampaikan tadi dari contoh 1 sampai 5, di mana bahwa kalimat itu sesuai